Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi di mata kuliah Python for Data Analysis. Untuk di pertemuan ke-11 ini, kita akan masuk ke dalam pembahasan data preparation with Pandas. Ya, sebelum pertemuan ke-11 juga sudah kita bahas mengenai bagaimana cara kita meng-create kemudian men-read dataset ya melalui paket Pandas ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam machine learning ada beberapa tahapan yang harus kita lalui, yaitu salah satunya adalah data preparation ya. Dan di data preparation ini sebenarnya di dalam machine learning ini membutuhkan ketelitian, kehati-hatian ya pada saat kita mengeksplor data, kemudian kita lakukan cleaning atau transformasi, integrasi. Nah, ini membutuhkan kehati-hatian karena akan berpengaruh terhadap hasil dari machine learning-nya. Maka untuk di data preparation ini sebenarnya butuh waktu yang lama ya, butuh effort yang cukup ya dibandingkan dengan ketika kita membuat model untuk machine learning-nya. Jadi harus hati-hati pada saat data preparation. Nah, yang akan kita pelajari, jadi tidak seluruhnya kita akan bahas melalui sinkronus ini atau video pembelajaran ini. Nanti silakan kalian perdalam juga di materi yang saya bagikan nanti untuk slide-nya. Jadi kita langsung ke implementasinya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita pelajari ya di dalam data preparation. Itu ada namanya create, read, write. Nah, itu saya rasa kalian sudah bisa ya bagaimana meng-create, read atau write dari dataset. Kemudian explore data frame, kemudian grouping, indexing, and selecting, kemudian merging data frame, kemudian ada data cleaning, kemudian di dalamnya ada null value, mengatasi null value, kemudian mengatasi data yang duplikat, kemudian ada data encoding, ya, kemudian ada correlation. Nah, yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana Pandas ini dapat digunakan untuk menangani data ya, seperti analisis, cleaning, dan manipulasi data. Nah, jadi Pandas ini memanfaatkan objek bernama data frame sebagai pusatnya. Jadi data frame ini berbentuk tabel dan memiliki banyak metode untuk menganalisanya ya. Nah, bagaimana cara meng-create-nya ya? Jadi meng-create atau meread ya sebuah dataset ke dalam dalam bentuk data frame. Ada beberapa hal yang perlu kita harus perhatikan. Yang pertama adalah kita harus mengimport dulu ya package dari Pandas ya. Import Pandas as PD ya. Kemudian kita buat objek df itu sama dengan pd.readcsv ya. Nah, karena data ini kita akan gunakan data CSV, maka metode yang digunakan atau fungsi yang digunakan adalah .readcsv. Bisa saja nanti Excel atau JSON atau bahkan SQL ya, itu bisa digunakan di dalam data frame, dan Pandas sudah support ke arah sana. Oke, jadi kita langsung saja di sini ya. Kita lihat ada beberapa dataset di sini ya. Kita akan coba lakukan merging dulu ya. Merging menggabungkan data layaknya seperti di dalam SQL ya, ada namanya itu join ya, join tabel ya, antara tabel satu dengan tabel yang lainnya. Oke, jadi konsepnya kalau di dalam merging itu kita lihat di sini. Nah, ini ya.
Nah, ini merging itu concat ya, menggabungkan antara dua tabel ya. Nah, contohnya kita punya tabel yang berwarna biru dan berwarna merah. Nah, kita akan lakukan merging atau penggabungan ya. Nah, penggabungannya bisa secara horizontal maupun vertikal ya. Kalau vertikal ya kita lihat di sini, kalau vertikal ini kita menambahkan kolom ya pada uh, tabel yang berwarna biru ini. Jadi kita tambahkan. Jadi yang berwarna merah ini digabungkan dengan yang berwarna biru. Dan ini kita lihat aksisnya adalah kalau kita menggunakan penambahan kolom, aksisnya itu sama dengan 1. Syaratnya apa? Syaratnya adalah jumlah eh, barisnya ini harus sama. Ya, kalau tidak sama bagaimana? Kalau tidak sama ya nanti sisanya adalah 0, gitu ya. Sisanya adalah 0. Nah, kemudian yang kedua adalah eh, penggabungan eh, di baris gitu ya, penggabungan di baris. Nah, jadi tabel biru dan tabel merah ini adalah digabungkan jadi satu buah tabel ya, tapi baris gitu ya, penambahan baris. Syaratnya apa? Syaratnya adalah jumlah kolomnya itu harus sama ya, jumlah kolomnya itu harus sama. Oke, kemudian join. Nah, kalau join ini mirip dengan SQL ya, seperti inner join ya. Jadi ada indeksnya. Indeksnya jadi dari tabel yang berwarna biru dan berwarna merah ini ada indeksnya yang akan melingkan ya, yang akan menjoinkan sebagai key gitu ya, sebagai key nanti ketika dilakukan join gitu ya. Nah, ini yang hijau ini adalah key-nya. Jadi nanti yang key-nya yang cocok ini nanti yang akan join. Bagaimana kalau tidak ada ya? Kalau tidak ada nanti datanya 0 gitu ya, seperti di SQL. Nah, jadi analoginya seperti ini ya gambarannya. Jadi kalau kita lihat atau kita pernah belajar namanya SQL, ya ada namanya inner join, ada left join, right join, outer join. Nah, jadi kalau inner join ini artinya himpunan A dan himpunan B ini yang akan ditampilkan itu adalah yang irisannya ya. Jadi data di tabel A atau himpunan A ini ya sama dengan data yang ada di himpunan B. Jadi irisannya, data yang samanya saja. Nah, kemudian kalau left join itu ya semua data yang ada di tabel sebelah kiri atau himpunan yang sebelah kiri ini ditampilkan semua berikut dengan irisannya pada tabel atau himpunan B. Kemudian kalau right join sebalikannya dengan left join ya. Jadi kalau right join ini yang ditampilkan ini adalah full data yang ada di sebelah kanannya ya, atau himpunan yang sebelah kanan ini akan ditampilkan beserta irisannya yang ada di tabel atau di himpunan sebelah kiri ya. Kemudian kalau outer join itu eh, himpunan yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan beserta irisannya itu ditampilkan semua ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau inner join ya berarti data yang sama aja ya. Jadi customer 1 2 3 ya. Nah, ini yang sama mana sih data customer 1 2 dan 3. Nah, ternyata yang sama dengan tabel 2 ini ada ya. 1 2 3 berarti di sini yang samanya 1 dan 2. Berarti 1 dan 2 ini yang ditampilkan, yang 3-nya tidak ditampilkan. Ya, itu kalau inner join. Nah, ini hampir sama dengan yang di SQL ya. Jadi silakan nanti dibaca saja modulnya ya. Konsepnya dibaca. Nah, jadi kita langsung saja ke dalam Python-nya ya. Nah, jadi kita siapkan, nanti saya siapkan dataset ya, iris concat 1, iris concat 2, kemudian iris join 1 dan iris join 2. Nah, nanti kita akan coba lakukan merging ya dengan teknik concat dan join. Oke, saya masukkan dulu di sini. Oke, sebentar.